Oke, semuanya. Kali ini kita akan masuk ke pH meter ya. Jadi pH indikator. Jadi di sini judulnya adalah mengungkap sifat larutan memakai indikator asam basa dan perkiraan pH. Nah, ini adalah materi yang biasanya ada di lab ya. Biasanya diujikan di praktikum gitu ya. Cuman ini juga mungkin beberapa soal ada ya. Nanti kalau misalnya kalian TK mau ngambil kimia mungkin ada beberapa soal yang pakai pH indikator ataupun pH meter mungkin ya, universal ini. Nah, kita akan coba cek gimana cara nyarinya. Oke. Nah, apa itu indikator asam basa? Nah, jadi ini adalah definisinya atau pengertiannya. Jadi beberapa indikator asam basa ini merupakan suatu zat organik kompleks ya yang nantinya warna larutannya itu bisa berubah bergantung pada sifat dari asam atau basa atau netral yang ada di suatu larutan ya. Misalnya larutannya larutan asam. Nah, nanti dia bisa berubah menjadi misalnya warnanya merah. Nanti misalnya larutannya ternyata sifatnya basa. Oke, nanti warnanya bisa berubah menjadi hijau misalnya atau merah atau biru di sini gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi fungsi utamanya supaya apa sih? Nah, sebenarnya fungsi utamanya itu adalah untuk uji kualitatif ya. Jadi kalau kuantitatif itu kan yang hal yang bisa dihitung. Contohnya kayak pH-nya 3, pH-nya 5, pH-nya 7 gitu ya. Nah, itu adalah kuantitatif. Nah, tapi kalau misalnya pH indikator asam basa ini untuk uji kualitatif. Jadi kalian cuman pengen tahu secara cepat, secara ringkas gitu ya pH suatu larutan ini itu apa. Nah, biasanya kalau kemarin kalian praktikum di sekolah, biasanya kan ada uji urin ya. Uji urin juga pakai pH indikator, tapi pakainya lakmus dia biasanya gitu, yang lebih singkat ataupun pH universal ya. Jadi kamu bisa lihat, oh pH-nya 7 nih, pH-nya 6 dan lain-lain. Atau pH-nya asam atau pH-nya basa gitu ya. Oke, nah jadi seperti itu. Kalau misalnya orang zaman dulu sebelum ada alat indikator mungkin dicicipin ya gitu. Nah, makanya di sini ada kata-kata mencicipi tanpa mencicipi gitu. Nah, prinsip kerjanya gimana? Prinsip kerjanya itu asam lemah atau basa lemah. Jadi si zat organik ini ya atau pH indikator ini merupakan asam lemah ataupun basa lemah. Nanti dia memiliki warna pembeda antara molekul si asam lemahnya atau basa lemahnya dengan bentuk ionnya di dalam air ya. Makanya nanti warnanya bisa berubah dan bisa balik lagi nanti. Kalau kamu tambahin asam misalnya jadi merah, kamu tambahin basa nanti jadi biru. Nanti kalau kamu tambahin asam lagi nanti jadi merah lagi gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk penggolongannya itu ada dua, ada pakai indikator alami yang di praktikum kimia ya di sekolah pasti kalian melakukan. Nah, di mana kita akan makainya biasanya ekstrak pigmen yang unik-unik kayak contohnya kol merah, kembang sepatu, kunyit gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Itu adalah yang alaminya. Jadi kalau kalian pengen bikin di rumah itu bisa ya. Tapi ada juga yang buatan nih, di mana indikator buatan ini ya pakai senyawa organik tadi ya, biasanya di apa ya, lab-lab misalnya kayak gitu. Itu agar apa ya? Agar nanti si orang labnya nggak perlu motong-motong kol gitu ya atau menggerus-gerus lagi. Nah, jadi dia pakainya yang sintetis atau buatan. Sintetis ya, bukan sintesis, beda. Sintetis itu artinya buatan, gitu ya. Kayak contohnya lakmus, pH universal dan lain-lain. Nah, ini adalah kita masuk ke rentang atau trayek pH nih, di mana pengertian trayek pH ini kalau kalian belajar asam basa, nah nanti pH itu rentangnya itu dari 0 sampai 14 ya, di mana kalau 7 itu umumnya itu adalah pH yang netral. Nih umumnya loh ya, bukan pasti 7 itu netral, bukan ya. Nanti kalian belajar di hidrolisis bahwa pH 7 itu ya bisa jadi bukan netral gitu ya. Tergantung nanti nilai dari KW-nya itu bukan di hidrolisis juga sih di autoionisasi air ya. Nanti mungkin kita akan bahas kok tentang itu. Oke? Nah, jadi pengertian dari pre-pH sendiri adalah rentang nilai pH tertentu di mana indikator mengalami transisi warna dari warna asam ke warna basa ya. Jadi nanti kita lihat nih warnanya apa gitu ya yang nantinya terlihat ketika kalian teteskan atau kalian celupkan eh, track pH ini atau sampel ini ke track pH tadi ya.
Nah, fakta penting, perubahan warna tidak terjadi apa-apa di pH 7. Nah, biasanya pH 7 itu ya tidak merubah warna. Kalau misalnya, contoh ya, kalau misalnya ya dia track pH-nya di antara 6 sampai 8 gitu. Kalau 7 kan di tengah-tengahnya pasti nggak berubah warna gitu ya. Kemudian warna transisi. Nah, jika pH berada tepat di tengah rentang, maka warna yang muncul adalah campuran dari kedua batas warna. Misalnya kalau di bawah 5 dia warnanya kuning gitu ya. Kalau di atas 11 dia warnanya biru. Berarti kalau di tengah-tengahnya warnanya hijau gitu. Oke, nah ini adalah referensi spektrum warna indikator sintetis ya yang buatan tadi. Nah, ada yang pertama namanya metil jingga. Metil jingga itu punya range atau rentang di mana 3,1 sampai 4,4 ya. 3,1 ke bawah dia warnanya merah, sedangkan 4,4 ke atas dia warnanya kuning gitu ya. Berarti di antara merah dan kuning warnanya orange. Jadi di antara 3,1 sampai 4,4 pasti warnanya orange. Nah, kalau metil merah dia lebih naik lagi ya rentangnya ya, di mana di sini dari 4,2 batasnya ya sampai 6,3. Di mana di atas 6,3 warnanya kuning, di bawah 4,2 warnanya merah. Nah, ada perbedaan seperti ini nantinya berguna ketika kita ingin mengetahui pH atau rentang pH dari suatu sampel atau larutan yang pengen kita uji gitu ya. Jadi kalau mau nguji itu biasanya kalian sebentar. Paus mana sih? Paus. Paus, paus. Wait. Paus mana sih? P. Saya nggak P. Apa? Apa? Iya, nggak apa. Nah, misalnya contoh ya, nggak ada paus nih. Kita lanjut aja. Kalau misalnya Brotimol biru atau BTB, nah dia ada rentangnya dari 6 sampai 7,6, di mana 6 ke bawah itu warnanya kuning, 7,6 ke atas itu warnanya biru ya. Nah, di tengah-tengahnya pasti warna hijau gitu. Nah, terakhir ada PP atau fenolftalin ya, di mana 8,3 ke bawah itu warnanya transparan, sedangkan 10 ke atas warnanya eh, pink keunguan gitu ya. Jadi warnanya violet gitu. Jadi seperti itu. Oke. Nah, nanti langkah-langkahnya biasanya tuh kalian menyiapkan suatu sampel atau misalnya yang mau diuji gitu ya. Lalu langkah kedua kalian tetesin berbagai macam pH indikator tadi, bisa metil jingga, bisa metil merah, ataupun keempatnya itu juga bisa ya. Nanti kalian lihat warnanya, misalnya warnanya berubah gitu ya. Nah, itu nanti kalian hitung nih range atau daerah irisan dari pH-nya. Nah, kalau misalnya pengen lihat ya, jadi contohnya kalian pengen menguji air limbah di sini, data pertama itu kalian uji dengan metil merah ya. Di mana dengan metil merah kalian dapat warna kuning. Nah, di sini kalian lihat nih metil merah yang warnanya kuning itu adanya di kisaran berapa sih? Oh, 6,3 ke atas. Jadinya nanti ketika kalian tulis menggunakan metil merah ya, data pertama ini kalian tulis 6,3 lalu kalian geser ke kanan ya. Artinya apa? Artinya daerah si sampel atau air limbah ini di atas 6,3 pH-nya gitu ya. Nah, baru kalian lihat data kedua. Data kedua dengan BTB warnanya biru. Nah, kita lihat lagi di apa namanya? Standarnya ya, BTB itu di range berapa sih warnanya biru? Oh, di sini ternyata ada 7,6 nih, berarti di atas 7,6 dia warnanya biru gitu ya. Nah, berarti nanti range-nya udah bukan di atas 6,3 lagi nih, naik dia ke atas 7,6 ya, seperti itu. Kemudian yang data ketiga ternyata dengan PP dia tidak berwarna. Maka gimana tuh caranya? Ya kita lihat nih, oh tidak berwarna itu dari 8,3 ke bawah gitu ya. Nah, tadi kan kita udah punya range 7,6 ke atas, 6,3 ke atas, dan 8,3 ke bawah. Nah, kalian carilah daerah irisan yang ketiganya ada di dalam range tadi. Nah, itu adalah pH perkiraan dari si air limbah itu. Jadi kalau kalian tulis kesimpulan akhirnya limbahnya bersifat basa. Kenapa? Karena dia itu di atas 7 kan tadi kita sepakat ya bahwa 7 itu kisaran netral ya suatu
zat gitu. Maka rentang dari 7,6 sampai 8,3 itu merupakan basa ya. Jadi basanya lemah karena kalau yang kuat kan mendekati 14 atau hampir mentok gitu ya. Nah, dia termasuk basa lemah pada rentangnya berapa? Nah, tulislah 7,6 lebih kecil sama dengan pH, lebih kecil sama dengan lagi 8,3. Jadi harus ada sama dengannya. Ya, kenapa harus ada sama dengannya? Karena kalau di range ini 7,6 ini termasuk sudah warna biru gitu ya. Jadi kita harus pakai sama dengan, dan 8,3 sudah termasuk tidak berwarna gitu. Jadi harus ada sama dengannya. Jadi ini kalau bacanya adalah pH-nya itu antara 7,6 sampai 8,3 gitu. Bukan di atas 8,6, bukan, tapi dari ya, dari 7,6 sampai, nah kalau sampai atau hingga itu berarti 8,3-nya juga termasuk gitu ya. Nah, kita masuk ke kesimpulan sebelum sebelum eh kan eh nah, kita akan masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah indikator adalah mata yang aman ya. Jadi intinya indikator ini adalah suatu zat yang aman. Tanpa kita nyicipin si zat tersebut, kita bisa mengetahui pH-nya. Dari apa? Dari visual ya, dari warnanya, perubahan warnanya. Seperti itu. Jadi trayek pH ini adalah suatu apa ya? Alat ya untuk mengetahui pH secara alternatif ya. Jadi kalau misalnya kalian punya alat yang canggih kayak pH meter ya kalian nggak perlu pakai indikator gitu. Tapi kalau misalnya kalian di hutan gitu, misalnya di tengah atau lagi krisis dan lain-lain gitu ya, dan kalian pengen minum, ketemu air dan kalian nggak tahu ini airnya apa, jangan langsung dicicipin. Tapi kalau bisa kalian gunakan trayek pH dulu, cari tahu pH-nya berapa. Kalau siapa tahu dia asam ya kan, dari kebocoran apa misalnya keluarlah asam, kalian minum ya kalian bisa berbahaya gitu ya, atau basa malah. Nah, itu pakailah trayek pH ya, indikator pH ini supaya kalian bisa mengetahui kisaran pH dari si zat tersebut atau cairan tersebut gitu ya. Paling dari share gitu aja untuk mengungkap sifat larutan ya dari trayek pH. Kalian bisa nanti coba-coba mengerjakan soal yang ada di internet ya. Nah, nanti kalian coba nih bikin range seperti ini gitu. Oke. Paling dari saya segitu aja. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.